Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan luar biasa, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita boleh berkumpul, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita Bapak Ibu, seperti biasa kita akan mendengarkan, mengikuti pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 91. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam penyembahan. Kita akan bawa hati kita akan bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami datang Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau yang membawa hati kami Tuhan, Kau membawa kerinduan kami Tuhan, untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, jamah setiap kami Tuhan hari ini Tuhan. Jamah kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Mari kita boleh naikkan suara kita mau sembah Tuhan dimanapun kita berada hari ini.
pujian, kita syukur, kita sembah, kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terjadi di sini.
Kau besar, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di sini. Sebab Kau yang setia. Kau hadir di sini. Kau jamah setiap kami. Haleluya. Kau yang setia. Kami naikkan syukur sembah kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Naikkan suara sembah kami. Kami tahu Engkau hadir di sini, Tuhan Yesus. Tuhan, jamah hati kami, Tuhan. Buat kami menjadi seperti-Mu, Tuhan Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Kami rindu jadi seperti-Mu. Memandang tua yang di sekeliling kami, jadi berkat bagi lingkungan kami. Jadikan kami seperti-Mu, Tuhan.
sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Menjadi sepertimu. Itulah kerinduanku Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sungguh-sungguh ya katakanlah kita menyenangkan hati. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
berdoa Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita satukan hati kita berbahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Rabu. Mengalirlah Roh Kudus melalui ibadah online ini ke dalam rumah-rumah Tuhan, umat-Mu yang sedang berkumpul beribadah online. Kami bersyukur kami diberi kesempatan oleh kasih setia-Mu untuk beribadah online Tuhan. Karena kami percaya ibadah mengandung janji, janji-Mu Tuhan, janji berkat-Mu di dalam ibadah Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami menghampiri-Mu Tuhan. Hampiri kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Dengan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami Tuhan Yesus berdoa buat bangsa kami yang kami kasihi, buat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan keamanan buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menaungi bangsa ini Tuhan. Malaikat-malaikat Engkau utus Tuhan, mengawal bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Turun atas Indonesia Tuhan. Turun melingkupi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu juga akan menyembuhkan Indonesia kami yang tercinta Tuhan. Dari COVID-19 ya Tuhan. Dari krisis ekonomi global, dari krisis ekonomi lokal, dari krisis politik, dari krisis sosial Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada gereja-Mu yang masih bersyafaat, yang menaikkan doa-doa kudus-Mu, yang akan menjaga Indonesia Tuhan. Dari si naga itu Tuhan yang menghendak menghancurkan lewat roh terorisme, roh radikalisme, roh huru-hara, roh teror, roh kekacauan, roh pemecah belah. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang menahan atas Indonesia kami yang tercinta. Kami percaya pagar perlindungan-Mu turun atas Indonesia. Berkat damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan percaya Tuhan, dan kami merindukan Indonesia Tuhan diberkati Tuhan. Menjadi negara yang makmur ya Tuhan. Menjadi negara yang indah ya Tuhan, yang aman Tuhan, yang penduduknya percaya kepadamu, yang penduduknya orang-orang benar ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau bawa dalam doa Tuhan untuk kota kami yang tercinta Tuhan, Jakarta Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, untuk Pak Anies ya Tuhan dan wakilnya Tuhan. Tuhan urapi Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk mengelola kota ini Tuhan, supaya kota ini juga Tuhan menjadi maju, menjadi makmur, sejahtera ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, persatuan dan kesatuan semakin kuat atas Jakarta Tuhan. Kami menolak semua roh huru-hara, roh perpecahan, roh intimidasi, roh terorisme, roh demonstrasi. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu turun melingkupi kota Jakarta. Tuhan kami percaya Tuhan, kota kami ada dalam tangan-Mu, genggaman tangan-Mu ya Tuhan, yang penuh keperkasaan itu Tuhan Yesus, yang memberi keamanan Tuhan Yesus buat kota kami, buat seluruh penduduk yang ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa dalam doa kami juga untuk daerah Karet Kuningan Tuhan, daerah tercinta Tuhan. Kami lepaskan kasih-Mu, damai-Mu turun untuk daerah ini Tuhan Yesus, melingkupi ya Tuhan. Biar terjadi revival ya Tuhan di daerah Karet Kuningan Tuhan. Penuhan jiwa terjadi Tuhan Yesus atas daerah ini ya Tuhan. Tuhan keamanan juga Tuhan berikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di daerah kami ini yang menaungi, yang menjagai ya Tuhan, yang membentengi ya Tuhan. Oh Tuhan, dijauhkan Tuhan daerah
kami dari COVID-19 Tuhan. Bersih dari COVID-19 Tuhan. Kami katakan kepada COVID-19, diam, tenanglah di dalam nama Yesus ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Untuk Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau berikan kami Bapa yang luar biasa Tuhan. Yang mempunyai hati yang penuh kasih, yang kerendahan hati seperti Daud ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba-Mu Kau pakai lebih lagi ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Untuk melepaskan ya Tuhan api Pentakosta yang ketiga Tuhan. Kemanapun hamba-Mu Kau tuntun. Kemanapun Kau arahkan ya Tuhan. Disitulah kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Disitulah mujizat Tuhan terjadi. Pertobatan besar-besaran terjadi Tuhan Yesus. Apabila hamba-Mu menyampaikan satu nubuatan. Tuhan menggenapinya ya Tuhan dengan segera ya Tuhan. Tuhan menyatakannya dengan kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Tuhan melindungi. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Bungkus dengan kuasa-Mu dan malaikat-Mu berjaga-jaga ya Tuhan. Oh terima kasih kami juga berdoa untuk Karayon 1 Bapak Pendeta James Sela Pronoto Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau berikan Tuhan Yesus. Gembala Rayon, Ketua Rayon Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu ini. Lebih lagi ya Tuhan Engkau percayakan lebih lagi Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Untuk memberkati Rayon 1 ayat Tuhan. Untuk memimpin Rayon 1 ayat Tuhan. Sehingga kami percaya Rayon 1A akan dibawa masuk dalam penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir. Engkau akan bawa Rayon 1A dalam perkenanan-Mu, dalam kemuliaan yang lebih besar lagi Tuhan Yesus. Bahkan dalam pengangkatan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di Rayon 1A Tuhan akan tumbuh iman yang kuat, yang kudus ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala GBK Red Kuningan hamba-Mu. Bapak Pendeta Eliezer Giuliano Pario Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengurapi dengan kuat kuasa-Mu. Engkau mengurapi Tuhan dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kepekaan lebih tuntunan-Mu yang jelas Tuhan lebih lagi kepada hamba-Mu. Untuk menuntun umat-Mu di Karet Kuningan ini Tuhan. Di GB Karet Kuningan ini Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Malaikat-Mu Kau utus untuk menjaga hamba-Mu juga istri dan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Pakai Tuhan dengan tanda heran dan mujizat ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa dalam doa juga untuk gembala-gembala kul Tuhan di GBK Red Kuningan Tuhan. Pakai wadah ini Tuhan untuk wadah penuaian jiwa ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Bangkitkan Tuhan Yesus. Gembala-gembala kul di GBK Red Kuningan Tuhan. Urapi ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Biar tanda heran dan mujizat senantiasa terjadi di kul ya Tuhan. Benar-benar demonstrasi kuasa Allah terjadi di kul ya Tuhan. Kesembuhan, kelepasan terjadi ya di kul ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa di surga. Kami mau bawa dalam doa juga hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Pendeta Nurani Dewi Hudiawati ya Tuhan. Engkau pakai Tuhan Yesus untuk menyuarakan suara-Mu ya Tuhan. Kepada umat-Mu Tuhan di GBK Red Kuningan ya Tuhan. Sehingga benar-benar firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan Yesus. Penuh dengan kuasa ya Tuhan. Untuk menyembuhkan bagi yang mendengarnya Tuhan. Untuk memberikan nasihat ya Tuhan. Untuk membangkitkan iman yang lemah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Firman-Mu akan jatuh di tanah yang subur, akan lipat kali ganda Tuhan, 30, 60 Tuhan, 100 kali lipat ganda ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan Yesus penuh dengan kuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa dalam doa juga untuk jemaat GBK Red Kuningan ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan ada. Perlindungan Tuhan ada. Dan bagi saja Tuhan Yesus, umat-Mu yang kehilangan salah satu keluarganya Tuhan, saudara kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan Tuhan Yesus penghiburan ya Tuhan. Kau berikan penghiburan khusus ya Tuhan. Supaya mereka kuat ya Tuhan. Supaya mereka kuat ya Tuhan. Dan jagai Tuhan setiap anggota jemaat GBK Red Kuningan dari yang kecil sampai yang tua ya Tuhan. Berikan umur yang panjang. Berikan kesehatan. Berikan kekuatan ya Tuhan. Berkati ekonomi Tuhan. Bagi yang sekolah juga berkati ya Tuhan.
Tolong Tuhan, jamah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan terus beribadah, Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Semua bersuka cita. Amin. Saatnya kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, kita bersorak-sorai, kita angkat pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita kita berpengharapan akan hadiratnya di tengah-tengah kita. Amin. Katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersorak sama-sama, tinggikan Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah tetap dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari terus bersama-sama kita satukan hati untuk tinggikan Tuhan. Kita menyanyikan kemenangan Tuhan Yesus, sebab Dia layak. Serahkan haleluya.
sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita mau datang memuji Tuhan. Katakan, Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. kami mau berikan pujian bagi-Mu ya Tuhan. We give you honor, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Soalkan Gloria. haleluya. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita akan membaca secara bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah, saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
terasa kita sudah ada di penghujung daripada tahun ini, ya. Tahun ini 2020 kita berhasil, ya Saudara ya. Karena tidak mudah untuk Anda dan saya hari-hari ini melewati waktu-waktu bersama dengan pandemik ini. Bersama dengan kita, banyak di antara kita juga mengalami yang namanya dikatakan bekerja dari rumah, work from home. Belum lagi beberapa mungkin ada di antara kita mungkin ada yang mengalami masalah-masalah dalam tekanan dalam pekerjaan, dalam usaha, rumah tangga yang tadinya kita tiap hari keluar, anak-anak yang tiap hari sekolah, sekarang semuanya dilakukan di rumah. Itu adalah satu perubahan yang tidak mudah. Saudara masih ingat apa yang waktu kita sama-sama semua di awal tahun dan kita semua baca sama-sama ayat bicara mengenai goncangan, ya, dari Ibrani 12 dan bicara mengenai perubahan pada apa yang bisa digoncangkan. Saudara, perubahan-perubahan yang terjadi ketika seseorang yang tadinya pergi keluar rumah setiap hari, tetapi ketika dibuat beraktivitas hanya di dalam rumah, semua membuat perubahan itu menjadi tidak nyaman gitu ya. Dan banyak orang mengalami tekanan, stres, banyak anak-anak juga mengalami, aduh kapan sekolah, kapan ketemu temannya. Ya Saudara ya, mereka begitu mengalami yang namanya stres. Tapi saya percaya Anda dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, firman Tuhan Ibrani 12 katakan, marilah kita melakukan ibadah kita dengan takut dan hormat akan Tuhan. Saudara, hari-hari ini bagaimana kita yang ke depan ini? Ya. Menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Puji Tuhan kita sudah lewati sampai bulan Desember ini. Tetapi bagaimana kita ke depan ini untuk lebih lagi bisa menjadi pribadi yang keluar sebagai pemenang. Ya, cuma satu syaratnya. Anda dan saya harus bukan cuma dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi disertai oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, karena orang bukan cuma perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dia juga menyerahkan semua kehendak bebasnya. Saudara, Tuhan sangat memberkati kita dengan kehendak bebas. Jadi Anda dan saya setiap hari harus diperhadapkan pada keputusan untuk memilih yang ini atau yang ini. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Tuhan gak paksa kita. Tetapi setiap keputusan kita mengandung apa? Berkat dan risiko. Nah karena itu hari-hari ini kita butuh tuntunan, kita butuh bimbingan, kita butuh perlindungan daripada Tuhan sendiri menuntun langkah kita. Saudara, hari-hari ini untuk kita bisa menghadapi pandemik ini dan memenangkannya, kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu kuasa, kita perlu pengurapan Tuhan. Dan karena itu kita semua hari-hari ini mengalami satu posisi, satu situasi. Saudara, kalau saya menyebutnya masuk pandemik ini yang terjadi pada saya. Saudara, hari-hari ini saya mengalami yang namanya di-reset ulang sama Tuhan. Ya, di-reset untuk semua hal yang saya lakukan. Saudara pernah masuk ke pom bensin, ya? Apa yang dikatakan oleh petugas pom bensin ketika dia berkata kepada kita? Dimulai dari nol. Nah, alias kita dimulai lagi dari nol. Semua yang saya lakukan, semua pelayanan, semua sepertinya dibuat down. Ya, semuanya dibuat tuh stop dulu, stop. Dan di masa-masa itu cuma satu, kita lari kepada Tuhan. Saudara, masa-masa pandemik ini, yuk jangan cuman mengisinya dengan nonton drama Korea, Netflix, ya saudara ya, main game, sampai kebosan-bosan gitu ya saudara. Aduh mau ngapain lagi ya, akhirnya banyak orang yang hari-hari ini kerjanya pinter masak, ya. Atau berkebun. Ya karena itu yang bisa dilakukan dalam rumah. Apalagi gitu ya saudara, selain nonton, bangun, tidur, makan, bingung gitu ya. Sedangkan kita pikir gini, aduh ini hidup bagaimana sih gitu. Dan saudara, mari kita banyak masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk terus minta, baharui saya Tuhan, baharui saya Tuhan. Dan pimpin saya. Untuk Anda yang punya bisnis sekarang mesti ganti posisi, ya.
mesti change destination, mesti berubah. Apa yang harus saya lakukan? Mari, apa yang harus kita lakukan untuk ke depan ini? Untuk kita bisa memenangkan ini. Karena saya percaya ini waktu-waktu yang sangat krusial, sangat-sangat penting untuk Anda dan saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama apa yang kita harus lakukan di masa-masa yang seperti ini. Mari kita buka dari Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin. Nah, hamba-hamba Tuhan, apa yang barusan kita baca bicara mengenai doa Musa yang sangat terkenal ini ketika dia minta sama Tuhan, Tuhan jangan suruh kami jalan kalau Tuhan gak jalan sama kami. Sertai kami Tuhan. Karena apa yang bisa membedakan kami dan orang-orang lain di dunia ini? Yaitu penyertaan Tuhan. Kita yang membedakan kita dengan orang dunia di luar sana. Karena bedanya cuma satu, penyertaan Tuhan. Karena Anda disertai, Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Jadi kita punya privilege, punya hak keistimewaan di dalam Tuhan. Karena Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Apa buktinya? Dan bagaimana kita semua bisa disertai Tuhan senantiasa? Karena itu tadi saya katakan, kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Roh Kudus. Ya, ada 3 hal yang saya catat. Bagaimana Anda dan saya hari-hari ini terus disertai oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita menjaga untuk selalu connect dengan Tuhan. Selalu punya hubungan dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara di rumah, saudara bekerja, saudara di jalan, atau saudara sedang menghadapi apapun juga, kita senantiasa connect sama Tuhan. Kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu tadi saya katakan, yuk ketika kita disuruh work from home, ketika kita bingung mau ngapain di rumah, ada banyak, kalau saudara banyak lihat YouTube, daripada kuota dipakai buat nonton drama Korea, lihat YouTube, lihat Netflix, kenapa kuotanya nggak dipakai buat ikut menara doa, ikut doa, ikut yang sesuatu yang membangun manusia roh kita. Sehingga manusia roh kita semakin besar dan manusia daging kita semakin kecil. Sehingga setiap hari Anda dan saya dipenuhi dengan suasana surga. Ya, karena hati kita waktu kita masuk dalam ketemu dengan Tuhan, saya percaya perjumpaan itu selalu membawa kita kepada sesuatu hal yang positif, gitu saudara ya. Saudara, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, saya ingat sekali ketika pertama kali saya dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan jamah hidup saya, buat perubahan dalam hidup saya, maka ada banyak hal yang baru yang yang orang-orang lain bilang gini, ini bukan dia, tapi dia bisa berubah sedemikian rupa. Kenapa? Karena perjumpaan saya menghasilkan satu insaf akan dosa. Memampukan saya memutuskan untuk berkata tidak terhadap dosa. Dan Tuhan memampukan saya untuk bisa tenang di dalam segala situasi. Saudara, seperti Zakeus ketika dia jumpa dengan Yesus Tuhan, maka perubahan terjadi pada hidup dia. Perempuan Samaria di Yohanes 4 ketika dijumpa dengan Tuhan dari seorang yang hidupnya terlibat banyak hal dengan hal-hal yang jahat. Ya, dengan kenajisan, tetapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, ada satu terobosan, ada satu pembebasan dari jiwa dia, dan dia boleh mengalami kehidupan yang baru. Nah, demikian juga Anda dan saya ketika kita semua mengalami terobosan yang baru bersama dengan Tuhan,
Saya percaya itu karena kepenuhan yang jamahan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari hari-hari ini yuk cek ya, daripada kita lakukan yang lain, mari penuhi hidup kita waktu-waktu ini, atmosfer dalam rumah tangga kita, atmosfer dalam diri kita ya. Saya percaya kalau saya dengar saya dengar dari berita-berita gitu, saudara, saya baca berita-berita, makanya yang saya harus perhatikan gini, loh ini catatannya adalah cukup banyak perceraian dikatakan. Ternyata work from home, orang ada di rumah membuat banyak orang stres, banyak hubungan di antara suami dan istri clash ya, sehingga mereka mengambil satu keputusan bercerai, dan itu bukan cuma 1-2, tetapi itu dikatakan melakukan terjadi lonjakan yang demikian luar biasa. Dan ternyata saudara, waktu kita penuhi rumah kita, hati kita, diri kita, keluarga kita dengan hadirat Tuhan. Sebab itu saya sampaikan, saya dorong Anda semua. Mari isi waktu-waktu kita hari-hari ini. Apakah itu saudara baca firman, apakah saudara dengarkan lagu-lagu rohani dan banyak masuk ke hadirat Tuhan. Masuk bukan cuma kiara-kiara berbahasa roh sedikit, tetapi lebih lagi berbahasa roh sampai Anda jumpa dengan Tuhan. Ya, dan saya percaya perjumpaan itu memampukan kita melewati segala sesuatu hari-hari ini. Saudara, saya tahu tidak mudah lewati karena saya sudah lewati masa ini. Saya ingat ketika masuk akhir Maret ya. Kita ingat terakhir kita ibadah itu tanggal 15 Maret ya. Setelah itu semuanya masuk pada dikatakan perhentian. Ya, kalau gembala sidang kita hari-hari ini juga sampaikan, kita seperti masuk dalam perhentian. Yuk jangan coba-coba untuk lari daripada itu atau melakukan yang lain, tapi benar-benar masuk dalam perhentian, cari hadirat Tuhan. Lebih hari lebih lagi di masa-masa ini. Ya, nah saudara, jadi yang pertama connect sama Tuhan. Kenapa? Karena ada 3 hal yang saya lihat, saya perhatikan ketika kita jumpa dengan Roh Kudus. Kita mengalami kedalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mengalami yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Seperti orang yang dikatakan masuk, kalau bahasanya gembala sidang kita masuk kepada cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula. Ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, Dia memberikan kepada kita diinsafkan atas dosa. Siapa di sini hari-hari ini tidak melakukan dosa? Dengan kita banyak ngedumel, kita banyak dipenuhi dengan pikiran-pikiran, kekhawatiran yang demikian, akhirnya kita melakukan hal-hal yang jahat. Kita mulai mengutuki, kita mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, maka yang pertama dikatakan kita diinsafkan akan dosa. Ya, waktu kita bisa menyesal, aduh Tuhan, saya lakukan itu. Saya nggak mau buat itu, tapi saya lakukan itu tuh. Saya bersalah dengan perkataan saya bersalah dengan tindakan saya bersalah dengan banyak perkara, dan saya menyakiti hati Tuhan. Ya, dan kita diinsafkan akan dosa. Waktu kenapa? Waktu kita dalam perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, ya, dikatakan adalah waktu kita berjumpa dengan Tuhan, maka diberikan damai sejahtera turun buat kita semua. Damai sejahtera. Karena waktu kita dikatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Dikatakan kerajaan Allah bicara mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma katakan seperti itu. Ya, dikatakan Anda dan saya diinsafkan. Dan bukan cuma diinsafkan, dibenarkan, tetapi kita semua diberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu memampukan Anda semua, kita semua ini, untuk apa? Untuk bisa menghadapinya dengan tenang. Maka yang ketiga dikatakan, Tuhan memberikan kepada kita keberanian. Karena waktu kita berani, saudara, waktu kita penuh dengan Roh Kudus, kita nggak khawatir, kita nggak takut, kita bisa tenang hadapi segala sesuatu karena kita punya damai sejahtera, kita punya pengharapan. Dan waktu kita punya pengharapan, punya keberanian, maka kita bisa gini, masa sih saya nggak bisa? Bersama Tuhan, saya pasti akan bisa lewati masalah-masalah ini. Kita akan berkata, pasti kita bisa, pasti kita akan menang, pasti kita akan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan kasih saya kemampuan untuk berpikir, ini pikiran kan datang dari Tuhan, ini kan otak dikasih sama Tuhan, masa sih nggak bisa mikir ngatasin ini, gitu saudara ya. Jadi kita punya apa? Keberanian untuk apa? Untuk bisa melewati, menghadapi masalah demi masalah yang kita sepertinya diperhadapkan pada kita sepertinya negatif. Tapi waktu kita bersama dengan Tuhan, kita dipenuhi hadirat Tuhan, maka keberanian yang
timbul oleh karena Roh Kudus memampukan kita, menuntun kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, memampukan kita, memberikan kita keberanian untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Amin. Lalu yang kedua, ya, bagaimana kita bisa disertai Tuhan? Kalau yang pertama tadi kita harus masuk dalam hadirat Tuhan, kita connect dengan Tuhan senantiasa. Maka yang kedua dikatakan kita harus menjaga hati. Saudara, kita harus jaga hati kita dengan sedemikian rupa. Bagaimana kita menjaga hati? Amsal katakan sebab daripadanya akan keluar air kehidupan. Ya, saudara, bagaimana kita menjaga hati? Menjaga hati, kita harus menjaga panca indera kita. Informasi yang kita terima dari mata, dari telinga, ya. Mari kita filter. Jangan sampai membuat hatimu dan hatiku kacau. Hatimu dan hatiku kotor, apalagi sampai pahit, ya. Mari waktu kita terima satu informasi, apakah kita dengar, apakah kita melihat, mari kita berkata, Tuhan, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku milik-Mu, so semuanya yang terjadi padaku atas kontrol-Mu dan tidak pernah melampaui kekuatanku. Amin. Kita jaga hati kita supaya damai sejahtera Tuhan itu tidak tercuri, ya. Tidak diambil oleh kegelapan, oleh dunia ini. Tetapi damai sejahtera Tuhan tinggal pada kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah bagaimana Anda dan saya disertai Tuhan senantiasa di masa-masa ini. Kita buka dari Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimana Allah menyertai Anda dan saya? Dikatakan pikirkanlah semua itu. Saudara, penting buat kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, semua yang benar, semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Saudara, kita untuk memikirkan. Kenapa Tuhan membawa kita untuk renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam. Terus-terusan. Alias gini saudara. Kenapa Tuhan mau kita renungkan? Karena waktu Tuhan direnungkan, firman Tuhan direnungkan, kita sedang bawa Yesus dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa dia? Yesus Tuhan. Jadi waktu kita bawa firman itu masuk dalam hidup kita, maka dikatakan firman itu menjadi daging, menjadi bagian, menjadi manunggal dengan kita. Nah saudara, penting buat kita juga terus memikirkan. Peperangan rohani itu ada di mana? Ada di pikiran kita. Oh ini boleh nggak? Itu nggak boleh nggak? Itu nggak? Semua ada di sini kita. Tetapi waktu kita memenuhi pikiran kita dengan pikiran Tuhan, maka dikatakan Tuhan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Saudara, mari hari-hari ini kita bawa hidup kita senantiasa untuk selalu memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Pikirkanlah. Ketika kita bisa pikirkan itu, firman di ayat yang 9-nya katakan, jika engkau melakukannya, maka aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau. Kenapa orang dunia, positive thinking aja di dunia, itu membuat satu hal yang luar biasa dahsyatnya. Apalagi kita yang adalah anak-anak Tuhan memiliki pikiran Tuhan. Jadi kalau punya pikiran negatif, enggak. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai saya. Tuhanlah yang menuntun saya. Tuhanlah yang akan menolong saya. Kita ambil keputusan ini semua oleh karena nama Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya tidak tahu kondisimu seperti apa. Tapi mari, biarlah kita berjalan di hari ini. Adalah berjalan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan yang dituntun oleh Tuhan sendiri. Sehingga kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Karena banyak orang akan melihat kita semua. Dan melihat penyertaan Tuhan. Dan mereka akan berkata, aku melihat Yesus Tuhan dalam kehidupanmu. Aku melihat engkau disertai Tuhan. Aku ingin ikut dan menyembah Yesus Tuhan. Biarlah
mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan mempermuliakan Bapa kita di surga. Saudara, ke depan ini, yuk jangan jalan sendirian. Jangan pernah biarkan daging-Mu, ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup menguasai kita. Biarlah kita serahkan semuanya kepada kasih karunia-Nya yang dahsyat, besar, luar biasa. Musa disertai oleh kasih karunia. Karena dia mendapat favor, mendapat kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Biarlah kita juga mendapat kasih karunia Tuhan. Dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 11 bulan kemarin. Dan kami ada di penghujung daripada tahun ini. Tuhan, kami gak mau berjalan tanpa Tuhan. Kami butuh disertai Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh kemurahan-Mu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Sebab bukan kuat gagah kami bisa selesaikan waktu-waktu ini. Tapi Tuhan, pengharapan kami di dalam Tuhan, itulah kemampuan kami, keberanian kami menghadapi semua hal di depan kami ini. Banyak hal yang tidak pasti, tapi kami percaya bersama Tuhan, kami pasti akan sanggup melewati, bahkan kami akan mengalaminya dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan excellent. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau lihat hamba-hamba-Mu pria wanita yang ada di jemaat-Mu di Karet. Tuhan, sertai mereka. Curahkan hadirat-Mu, curahkan hadirat-Mu. Mari hamba-hamba Tuhan, buka hatimu, arahkan kepada Tuhan dan minta hadirat Tuhan turun saat ini. Tuhan, aku minta turunlah atas hamba-hamba-Mu. Mereka yang saat ini, Tuhan, buka hati mereka. Tuhan, curahkan. Tuhan, ada banyak pergumulan yang mereka hadapi. Tapi Tuhan, mari Engkau jamah mereka semua. Dan buat terobosan yang baru. Dan buat Tuhan keyakinan. Tambahkan untuk mereka boleh melihat, punya iman. Melihat Tuhan di atas semua masalah mereka. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan terus akan menjagai dan memberikan kemenangan kepada mereka. Kerajaan Tuhan turun di bumi seperti di surga. Kerajaan Tuhan turun atas keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu di Karet. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan Tuhan turun di atas kehidupan demi kehidupan. Mereka yang saat ini mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan turunkan saat ini. Dan aku tahu waktu mereka menghadap Tuhan. Biar Tuhan Engkau berkenan atas setiap hati yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Engkau memberkati Pak Rio, Bu Nancy, seluruh pengerja yang ada, jemaat-Mu di Karet. Tuhan memberkati mereka semua berlimpah-limpah. Dan Engkau memberikan keberhasilan, keberuntungan, dan jalan-jalan-Mu ya dan amin buat kehidupan mereka. Berkati Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara. Saudara, Lagi katanya Kak. Shalom, saudara kasih Tuhan. Aku masih unmute. Oke. Kita akan bacakan pengumuman.
kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Nurani Dewi atas pelayanannya. Memberkati. Pengumuman selanjutnya, untuk ibadah GBK Kuningan akan diadakan minggu depan, tanggal 20 secara online via aplikasi Zoom. Meeting ID-nya sesuai yang di layar, serta password-nya juga. Mari Bapak, Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah online GBK Kuningan. Untuk persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GBK Kuningan sesuai di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyatakan bukti transfer, bisa foto struk jika transfer ATM, atau screenshot jika M-Banking. Mari Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita akan akhiri ibadah online malam hari ini dengan menerima berkat yang terbaik bagi Tuhan, dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putranya Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online malam hari ini. Mohon maaf, jam ibadahnya diganti, diundur ke malam karena kami tadi ada pelayanan dan pengukuran. Dan setelah itu kita ada recording. Nah, sekarang kita masih ada di tempat untuk recording sampai malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk